Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tanbio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita.
ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat.
Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya.
Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat.
Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya, dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik.
Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,
Juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan, rekan G, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari kembali. Semua ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut. Tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025.
Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto
berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari, baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita.
Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini. Dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut. Tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya riset and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan
layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya.
Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSA sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat.
Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tanbio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik.
Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,
Juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikkan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut, tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya riset and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings,
Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Tadi Syafri tiba di RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut oleh Penasihat Khusus Bidang Kesehatan Presiden Republik Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto. Syafri juga tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut menyambutnya. Syafri dan sejumlah pejabat negara kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut, Dr. Terawan menyampaikan penjelasannya terkait dengan imunoterapi Nusantara dan DSA selama sekira 30 menit. Syafri lalu melanjutkan kegiatannya dengan meninjau layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Usai meninjau kegiatan itu, Syafri meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman dengan melakukan penandatanganan prasasti. Sejumlah pejabat yang terpantau hadir, diantaranya ada Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, juga ada Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo. Usai meresmikan layanan tersebut, tadi Syafri juga menunjukkan sebuah plester kecil di lengannya dan dia mengatakan kepada awak media bahwa darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darahnya itu akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikkan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman tidak hanya terbatas untuk kepentingan TNI, akan tetapi juga untuk seluruh masyarakat.
Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dipraktikkan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, berterima kasih kepada Syafri yang telah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Ia mengatakan mulai hari ini layanan baik imunoterapi maupun DSA tersebut telah siap dinikmati oleh masyarakat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seperti disampaikan sebelumnya, Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan bahwa layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman ini tidak hanya untuk TNI, namun juga melayani masyarakat luas. Kita tadi memulai, saya kebetulan diminta untuk mencoba diambil darah 40 cc, kemudian diolah di lab, kemudian nanti setelah 5 hari, 7 hari baru disuntikan kembali. Semoga ini bisa memberi berkah pada kita semuanya, kesehatan untuk bisa melanjutkan tugas kita. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini, dan ini semua kita harapkan bisa memberi dorongan kesehatan pada kita semuanya, bangsa Indonesia, terutama yang mungkin umur sudah usia lanjut. Tapi tadi penjelasan dari Pak Terawan, umur 25 saja bisa kena Alzheimer. Jadi saya kira menjaga kesehatan ini adalah mutlak kita semuanya. Ya, sementara itu dalam kesempatan tadi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto berharap RSPPN menjadi rumah sakit rujukan internasional. Jadi ini semua sudah ready untuk dilakukan pelayanan pada masyarakat. Semoga rumah sakit RSPPN Sudirman ini betul-betul menjadi rumah sakit rujukan internasional. Dan memang sudah terbukti pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN. Dimulai dari minggu yang lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan ini juga sudah mulai datang. Dan saya harapkan ini bisa juga membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga bisa menumbuhkan budaya research and development dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya Dr. Terawan sempat menjelaskan imunoterapi adalah layanan kesehatan yang berbasis pada teknologi sel dendritik autologus yang artinya menggunakan sel yang berasal dari darah sendiri. Hal itu telah menjadi terobosan dalam memodulasi respons kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit termasuk namun tidak terbatas pada COVID-19, hepatitis B, infeksi HIV, dan berbagai jenis kanker. Keamanan dan efikasi metode tersebut juga diklaim terbukti melalui penelitian ilmiah. Hal itu sempat dijelaskannya pada saat peresmian layanan imunoterapi Nusantara by Terawan pada 26 Maret 2024. Selain itu, Dr. Terawan juga pernah memaparkan makalah berjudul Making Immunotherapy in Low Resources Settings, Indonesia and Timor Leste saat menjadi pembicara kuliah tamu di Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 31 Mei 2025. Ia menjelaskan imunoterapi Nusantara dikembangkan sebagai terapi yang menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit termasuk infeksi dan kanker. Ia menjelaskan terapi tersebut dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sedangkan DSE sendiri kerap diasosiasikan dengan praktik layanan kesehatan yang disebut-sebut sebagai cuci otak ala Dr. Terawan yang sempat ramai diperbincangkan publik beberapa tahun lalu. Praktik itu diklaim mampu memberikan perubahan kondisi terhadap pasien stroke ke arah yang lebih baik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSE Dr. Terawan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Jakarta hari ini Senin 10 November 2025. Usai meresmikan dua layanan tersebut, Syafri menunjukkan plester kecil di lengannya dan mengatakan darahnya baru saja diambil sebanyak 40 cc. Syafri mengatakan nantinya darah tersebut akan diproses selama 7 hari di laboratorium untuk kemudian disuntikan kembali ke tubuhnya. Syafri mengatakan layanan imunoterapi Nusantara dan DSE di RSPPN Panglima Besar Sudirman tersebut tidak hanya untuk kepentingan TNI, melainkan untuk seluruh masyarakat. Syafri juga membuka peluang layanan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit TNI di daerah ke depannya. Selengkapnya mengenai hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Gita Irawan. Silakan rekan Gita dengan laporannya. Terima kasih rekan GG, selamat sore Tribuners. Hari ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meresmikan layanan imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography atau DSA di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.